Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan melakukan praktikum pengujian telur. Di video kali ini kita bakal bahas tentang egg grading. Mulai dari apa itu egg grading, kenapa egg grading itu penting, dan gimana sih prosesnya dilakukan di industri peternakan ayam petelur. Jadi, egg grading adalah proses menggolongkan atau menyortir telur berdasarkan kualitas dan ukuran sebelum telur dijual ke pasar. Tujuannya adalah supaya telur yang sampai ke konsumen itu punya mutu yang baik, bersih, aman, dan sesuai standar. Sebelum melakukan grading, penting untuk memahami struktur dasar telur dan faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Pada struktur telur terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada 11% kerabang, 57% albumen, dan 32% yolk. Pada faktor penentu kualitas telur, secara umum penilaian kualitas telur dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kualitas luar. Penilaiannya meliputi berat telur, bentuk telur, tekstur kerabang, keutuhan, kebersihan kerabang, rongga udara, dan bayangan kuning telur saat di-candling. Lalu, faktor yang kedua adalah kualitas dalam, yang penilaiannya meliputi Hog unit, kondisi albumen, bentuk dan kebersihan yolk, indeks albumen, dan indeks yolk. Dari hasil penilaian telur, kita bisa melakukan grading dengan 5 kategori grade. Yang pertama ada grade AA, grade A, grade B, grade C, dan no grade. Sebelum masuk ke langkah-langkah praktikum, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan dalam penilaian kualitas telur. Untuk bahan-bahannya, kita memerlukan telur ayam ras segar. Untuk alat-alat yang digunakan, kita menggunakan kaca datar, kaki plastik, jangka sorong, micrometer screw, spatula, official air cell gauge, spidol, egg yolk color fan, timbangan, dan candler. Langkah pertama, kita akan melakukan pengamatan bayangan yolk menggunakan candler. Letakkan telur di atas lubang cahaya candler, lalu nyalakan candler. Lalu setelah itu amati bayangan yolk dengan memutar telur secara perlahan. Langkah kedua, lakukan pengamatan rongga udara yang berada pada bagian tumpul telur. Kedalaman rongga udara dapat dilihat dengan jelas ketika telur ditempatkan di atas cahaya candler. Gunakan juga official air cell gauge untuk mengukur kedalaman rongga udara tersebut. Oke. Langkah ketiga, timbang telur menggunakan timbangan dalam satuan gram, lalu catat hasilnya. Langkah keempat, ukur bentuk telur menggunakan jangka sorong untuk mendapatkan panjang dan lebar telur. Dari hasil pengukuran tersebut, hitung shape index dengan membandingkan lebar dan panjang telur. Langkah kelima, perhatikan tekstur kerabang dengan meraba seluruh permukaan telur untuk menemukan area kasar, bintik, pengaturan, atau keriput. Kan dia ada stretch marknya, tapi stretch marknya tuh nggak semuanya ada timbulnya gitu loh. Oh, nggak kasar. Iya, yang timbul tuh kayak cuma beberapa bagian doang yang di sininya ada. Ya, sebutkan ya. Nah, ini nomor 2. Ya, kalau yang nomor 2 teksturnya karena di sini ada kayak ada kotoran gitu. Semua bagiannya yang ada kotorannya timbul, sama yang di bagian ada kotorannya dia tuh kayak bertekstur gitu, kayak ada seratnya putih. Kalau yang nomor 4 dia mulus, kayak nggak ada tekstur apa-apa. Kalau 9, Yang nomor 3 dia juga mulus karena dia nggak ada stretch mark, garis atau apapun itu. Setelah pengamatan kualitas luar selesai, kita beralih ke kualitas dalam dengan memecahkan telur. Langkah ke-6 adalah menilai Hog unit. Pertama-tama, pecahkan telur di atas kaca datar yang bersih, lalu ukur tinggi albumen menggunakan jangka sorong. Lakukan pengukuran 2 kali dan ambil rata-ratanya. Dari hasil pengukuran tinggi albumen dan berat telur, hitung nilai Hog unit menggunakan rumus yang sesuai. Langkah ke-7, amati kondisi albumen. Pada tahap ini, kondisi albumen diamati secara visual setelah telur dipecahkan.
Albumen diperhatikan apakah masih kental, setengah kental, atau encer, serta apakah terdapat noda atau kotoran di dalamnya. Langkah ke-8, hitung indeks albumen. Pada tahap ini, tinggi albumen dan rata-rata penyebaran albumen diukur untuk mendapatkan indeks albumen. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas albumen karena menunjukkan albumen masih kental dan tidak melebar secara berlebihan. Langkah ke-9, hitung indeks yolk. Pada tahap ini, tinggi dan diameter telur kuning diukur untuk menghitung indeks yolk. Indeks yolk menggambarkan tingkat keutuhan dan kekentalan kuning telur, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Langkah ke-10, amati bentuk dan kebersihan yolk. Pada tahap ini, kuning telur dipisahkan dari albumen untuk diamati bentuknya. Yolk diperiksa apakah bentuknya masih bulat dan membukit atau sudah melebar dan mendatar. Kebersihan yolk juga diamati untuk memastikan tidak ada noda yang menandakan penurunan kualitas. Langkah ke-11, ukur bobot-bobot bagian pada telur. Pada tahap ini, kerabang, kuning telur, dan albumen ditimbang secara terpisah setelah telur dipecahkan. Bobot albumen diperoleh dengan mengurangi total berat telur dengan berat kerabang dan yolk. Selanjutnya, hitung persentase tiap bagian terhadap berat total telur. Langkah ke-12, ukur tebal kerabang. Pada tahap ini, sebagian kerabang diambil dari ujung tumpul, bagian tengah, dan ujung runcing. Setiap potongan kemudian diukur ketebalannya menggunakan mikrometer. Tebal kerabang menjadi indikator kekuatan kerabang yang terkait dengan kualitas telur. Berikut ini adalah hasil penilaian dari tiap-tiap telur. Pada telur pertama, tebal kerabang rata-rata 0,41 mm, menunjukkan kerabang yang cukup baik dan merata. Tinggi yolk tercatat 15,09 mm dengan lebar 37,05 mm, sehingga menghasilkan indeks yolk sebesar 0,4. Telur kedua memiliki tebal kerabang rata-rata 0,44 mm, menunjukkan struktur kerabang yang kuat. Tinggi yolk 15,05 mm dengan lebar 38,07 mm, memberikan indeks yolk 0,41. Tinggi albumen 13,02 mm adalah yang tertinggi dari semua sampel, dan indeks albumen 0,19 menunjukkan albumen sangat kental dan tegak. Nilai How unit sebesar 110,91 adalah yang paling tinggi dalam tabel ini, menunjukkan kualitas albumen yang luar biasa. Dengan tinggi HU, kekentalan albumen yang sangat baik, serta yolk yang tetap bulat, telur kedua masuk ke kategori AA. Telur ketiga memiliki kerabang dengan rata-rata ketebalan 0,50 mm, menjadikannya kerabang paling tebal di antara sampel. Tinggi yolk 16,04 mm dan lebar 43,05 mm, menghasilkan indeks yolk 0,43, menunjukkan yolk masih sangat baik dan bulat. Tinggi albumen 8,03 mm dengan indeks albumen 0,12, menunjukkan albumen yang cukup kental. Nilai HU sebesar 89,58 masih termasuk kategori kualitas sangat baik. Meskipun albumennya tidak setinggi telur kedua, HU tetap berada di atas 72 sehingga telur ketiga dikategorikan sebagai AA. Pada telur keempat, tebal kerabang rata-rata 0,43 mm, tinggi yolk 17,09 mm dan lebar 68,06 mm, menghasilkan indeks yolk 0,46, yaitu indeks yolk tertinggi di antara seluruh sampel dan menandakan yolk sangat kokoh dan bulat. Tinggi albumen adalah 8,07 mm dengan indeks albumen 0,12, menunjukkan albumen cukup kental. Nilai HU sebesar 88,76 masih berada dalam kategori tinggi. Dengan HU di atas 72, albumen yang masih kental, serta yolk yang sangat baik, telur keempat masuk ke dalam grade AA. Meskipun nilai HU-nya berada di kisaran lebih rendah dibandingkan telur 1 dan kedua. Sekian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.